datang kembali di program Yunis LG dengan Yuni di sini. Tempat kita berbagi ilmu dengan cara santai tetapi tetap bermanfaat. Masih dengan topik yang sama seperti minggu lalu, kita akan mengobrol tentang topik yang menarik lagi, yaitu public speaking. Nah, sahabat semua, kita ulas lagi yuk, apa sih sebenarnya public speaking itu? Nah, secara sederhana, public speaking adalah kemampuan berbicara di depan umum untuk menyampaikan pesan atau informasi kepada audiens. Bentuknya bisa bermacam-macam, mulai dari pidato, presentasi di kelas, sampai berbicara di depan banyak orang dalam sebuah acara. Menurut beberapa ahli, public speaking adalah proses merancang dan menyampaikan pesan kepada audiens agar pesan tersebut bisa dipahami dengan baik. Artinya, public speaking bukan hanya soal berbicara, tapi juga bagaimana menyusun pesan dan menyampaikannya dengan cara efektif. Kalau dilihat dari sejarahnya, public speaking sebenarnya sudah ada sejak zaman Yunani dan Romawi kuno. Nah, pada masa itu, kemampuan berbicara di depan umum sangat penting, terutama dalam politik dan pengadilan. Seorang filsuf terkenal bernama Aristoteles bahkan menjelaskan bahwa komunikasi yang baik memiliki 3 unsur utama, yaitu ethos, pathos, dan logos. Ethos berarti kredibilitas atau kepercayaan terhadap pembicara. Pathos berkaitan dengan emosi audiens, dan logos adalah logika atau alasan yang masuk akal. Nah, menariknya, konsep ini masih digunakan sampai sekarang dalam dunia komunikasi. Selain itu, public speaking juga punya beberapa fungsi penting. Pertama, adalah memberikan informasi. Misalnya, saat seseorang menyampaikan sosialisasi program atau menjelaskan suatu materi. Kedua, memengaruhi audiens seperti dalam kampanye atau promosi. Yang ketiga, mengajak audiens untuk berpartisipasi atau mengikuti suatu hal, misalnya dalam seminar atau kegiatan sosial. Dan yang terakhir adalah menghibur, seperti yang sering dilakukan oleh presenter, MC, atau pembawa acara. Dan sekarang kita lanjut sedikit tentang prinsip penting dalam public speaking. Yang pertama adalah kontak mata. Dengan menatap audiens secara langsung, kita bisa membangun hubungan lebih dekat dengan pendengar. Nah, yang kedua adalah kepercayaan diri. Percaya diri biasanya muncul dari persiapan yang matang. Semakin sering latihan, rasa gugup juga akan semakin berkurang. Ketiga adalah kejelasan pesan. Gunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami agar audiens tidak kehilangan fokus. Selanjutnya adalah interaksi dengan audiens. Public speaking bukan hanya berbicara sendiri, tetapi juga melibatkan audiens. Misalnya, dengan pertanyaan atau contoh yang relevan. Dan yang terakhir adalah penguasaan materi serta bahasa tubuh. Jika kita benar-benar memahami materi, maka cara berbicara kita akan terlihat lebih meyakinkan. Nah, kemampuan public speaking itu juga memiliki banyak manfaat. Misalnya, meningkatkan kepercayaan diri, melatih kemampuan berpikir kritis, membantu menyampaikan ide dengan lebih jelas, bahkan bisa mendukung perkembangan karir seseorang. Karena itu, kemampuan berbicara di depan umum sebenarnya sangat penting untuk dimiliki oleh siapa saja, termasuk mahasiswa. Wow, nggak kerasa kita sudah sampai di penghujung acara. Dari pembahasan hari ini, kita bisa menyimpulkan bahwa public speaking adalah kemampuan penting untuk menyampaikan pesan secara efektif kepada banyak orang. Dengan latihan dan penerapan prinsip yang tepat, kemampuan ini bisa membantu meningkatkan kepercayaan diri, kepemimpinan, serta kemampuan komunikasi kita. Akhir kata, jangan takut untuk berbicara dan menyampaikan ide kalian. Saya pamit undur diri, terima kasih sudah mendengarkan Yunis LG hari ini. Tetap semangat, tetap percaya diri, sampai jumpa di siaran berikutnya. Bye-bye.